المصطفى بلغ مقاصدنا Muhammadun asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadamin ya Muhammadun yawma ba'tsin nasi syafi'una Muhammadun nurul hadi minaz zulami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat saya hormati para orang tua, wabil khusus orang tua kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Muhammad Rais Nalam. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah, Ketua Majelis Ta'lim Malam Selasa, para sesepuh, para tokoh masyarakat, jamaah Mushola Al-Falah, mudah-mudahan barokah semuanya, panjang umur, sehat jasmani rohani, selalu dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam Selasa ini kita bisa bermuwajahah, bersilaturahim setelah cukup lama kita tawakuf dan beberapa pekan digantikan oleh ustadz-ustadz yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa terus sehat, bisa hadir di majlis yang mulia ini. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Bang Emi, ini mic yang biasa nggak ada? Itu kayaknya lupa mati jadi baterainya habis. Berat nih Bang. Nggak kuat suara saya. Kita doakan untuk orang tua kita semua yang sudah wafat, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
هدية نهديها ونقدمها لحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمفسرين والمحدثين والمصنفين وإلى روح جميع الملائكة المقربين ثم إلى روح أولياء المتقدمين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى روح خصوصا إلى روح Kanjeng Sunan Gunung Jati Kanjeng Sunan Kudus ثم إلى أرواح علماء وأولياء هذه القرية ورسولهم وفروعهم قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرمتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح ثم إلى روح حج ثم إلى روح Ngaji Wajah Siti binti Mahmud Summa ila arwahi jami'i keluarga besar Majlis Ta'lim malam Selasa Mushola Al-Falah Farlau dhunubahum wa nawara dharaihakum wa ja'alil jannata maswahum wa ya'uli darajatihim Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita masih melanjutkan kitab Fathul Qarib yang membahas tentang fikih, masih berkaitan dengan rukun-rukun sholat. Ya benar ya, lupa. Saya gak lupa. Orang ada tandanya jadi ingat. Oh, ada tandanya tuh, Mushola Al-Falah. Cuma yang keberapa ini rukun sholatnya? Wasalisa asyara, rukun sholat yang ke-13. Yaitu al-julusul akhiru, duduk yang terakhir. Ay alladzi yaqabahu salamu, artinya duduk yang terakhir itu duduk yang mengiringi salam. Jadi kita mau salam ini, duduk yang terakhir. Udah isinya ada tahiyat, habis tahiyat kan salam. Warabi'a asyara yang ke-14, at-tasyahhudu fihi, yaitu tasyahud, tahiyat. Fihi ay fil julusil akhiri, tasyahud atau tahiyat akhir itu dilakukan saat kita duduk yang terakhir. Biasanya duduknya duduk apa? Duduk tawarruk, yang kaki kiri dimasukin ke kaki kanan. Itu duduk terakhir itu. Ada yang duduknya iftirash, ya enggak apa-apa. Ada yang duduknya tarabbu, sila, ya enggak apa-apa, boleh. Tapi memang kesunahannya kalau duduk akhir itu yang kita membaca tahiyat akhir adalah duduk tawarruk, di mana kaki kiri dimasukin ke kaki kanan.
Terus kaki kanan biasanya jinjit gitu ya. Nah, kalau yang sakit karena ada asam uratnya ya nggak apa-apa, rebahan, nggak apa-apa. Wa aqallu tasyahudi, sedikit-sedikitnya tasyahud. Redaksi sigat tasyahud paling minimal itu apa? At-tahiyyatu lillah, salamun alaika, salamun alaika, bukan assalamu alaika, tapi salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu minim-minimnya tasyahud. At-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah. Itu minim. Kalau kita sholat tarawih kan pengen cepet itu, ya baca ini boleh. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu minimnya. Yang lengkap seperti yang kita praktekkan sehari-hari. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Terus pakai assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Dan seterusnya sampai dengan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Enggak hafal? Enggak hafal kan? Nah. Tahiyat paling lengkap. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Sampai itu doang ya? Ada tambahannya. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddimu wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Baru salam. Apa enggak? Nah, ini penting, pertanyaan bagus dari orang tua kita. Kenapa doa itu perlu dibaca? Imam An-Nawawi yang punya kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis, yang punya kitab Al-Minhaj
syarahnya Sahih Muslim, yang punya kitab Raudhatul Talibin, yang punya kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, menerangkan orang yang tahiyat akhir, tasyahud akhir, itu tidak baca doa yang tadi itu, terutama yang Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Enggak baca doa itu. Itu makruh banget. Asyaddu karahatan, sangat makruh. Jadi tahiyatnya kurang sempurna. Makruh, dimakruhkan. Tahiyat akhir. Saya ya terutama jadi imam, sholat sendirian juga sering sekali, tidak semuanya saya baca, tetapi tidak pernah saya tinggalkan itu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, itu nggak pernah. Tahiyat, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Kalau tahiyat akhir selalu saya baca Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya mohon perlindungan kepadamu, min azabil qabri wa min azabin nar, dari siksa kubur dan siksa neraka, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Saya juga minta perlindungan kepadamu dari fitnah yang hidup, fitnahnya mati, dan fitnahnya dajjal. Dibaca, dihafalin. Nah kan enak kan? Tuh, nggak capek tenggorokan saya. Kalau tahiyatnya tahiyat awal, itu malah makruh kalau dibaca itu. Karena tahiyat awal itu singkat, tidak boleh terlalu panjang. Batas maksimalnya adalah sampai sholawat Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu illallah jarinya baru diangkat, Bang Adi. Illallah jarinya baru diangkat. Ntar saya praktekin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah diri. Kalau nambahin wa ala ali sayyidina Muhammad, makruh. Makruh karena dia dianjurkannya memang singkat. Batas maksimalnya sampai bersolawat kepada Nabi saja. Tapi kalau tahiyat akhir, solawat Nabi hukumnya wajib. Wajib. Jadi kalau ada orang tahiyat kagak solawat Nabi, tahiyat apa ini? Akhir, maka sholatnya tidak sah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sah. Tidak sah. Kalau tahiyat awal sah. Cuma nyampe asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahu akbar. Tapi makruh. Makruh. Cuma sah. Tapi kalau tahiyat akhir tidak sah. Enggak sah. Nah, tahiyat akhir tidak membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kagak baca sholawat keluarga, nggak baca wa ala ali sayyidina. Sah, sholatnya sah, tapi makruh. Paham ya? Jadi kalau tahiyat awal batasan maksimalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad hukumnya wajib. Tambahan wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya hukumnya sunnah. Kalau nggak dibaca sah tapi makruh. Jelas ya? Nah, jadi tahiyat itu
ngangkat jari telunjuknya saat kalimat illallah, bukan dari awal, bukan maaf ribu maaf, bukan digoyang-goyangin, bukan. Ada ustadz itu yang goyang-goyangin, ada saudara kita, ya tidak apa-apa, kita hormati. Mereka ada dalilnya, hadis riwayat Imam Baihaqi. Betul, saya tahu persis ada hadisnya. Cuma dikomentari oleh ulama-ulama ahli fikih bahwa hadis tersebut adalah dhaif. Hadis tersebut dhaif. Jadi tidak bisa dipakai. Bagaimana caranya? Diangkat jari telunjuknya saat mengucapkan illallah. Ini dengkul saya misalnya, kayak orang genggam angka 53. Ini 5, ini 3. Ya, kok kebalik? Ya namanya kaya. Kalau persis nggak kaya. Ini kebalik, 53. Genggam. Ini beber di atas dengkul kiri, dengkul kiri, dengkul kanan. Nah, ini dengkul kiri ini jari kita, ini dengkul kita, ini lurus. Lurus, ya, sejajar ya, bisa dibayangin ya. Nah, jadi saya praktekannya begini aja. Nah, ini genggam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Tuh. Illallah, illallah, illallah. Baru diangkat. Kenapa? Sebab urat yang ada di telunjuk tangan kanan kita itu mu'allakun bil qalbi, berkaitan dengan hati kita, nyambung sama hati. Jadi begitu asyhadu, aku bersaksi, Allah ilaha, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, hatinya kontak. Kalau jari tengah itu mu'allakun bidzakari, ini nyambung sama kemaluan kita. Makanya kan maaf ya, orang yang ngangkat jari tengah itu kan jelek ya. Nah, itu dimarahi lah, tidak beradab. Nah ini begini nih, itu tidak baik karena uratnya nyambung ke kemaluan. Dan tidak perlu ditukar dengan tangan kiri, gatel, nggak perlu. Kalau dia nggak punya telunjuknya buntung, kerja misalnya kena mesin, nggak usah diganti dengan jari lain. Ya, etok-etok ngangkat, apa etok-etok, pura-pura ngangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, padahal nggak ada jarinya, seakan-akan dia ngangkat. Gitu caranya. Asyhadu alla ilaha illallah, illallah, illallah. Jangan digerak-gerakin, makruh, karena sholat itu mesti khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang mukmin. Siapa orang mukmin yang beruntung? Orang yang sholatnya khusyuk. Khusyuk. Digerak-gerakinnya nggak khusyuk. Jadi kita ngikutin ulama. Manik tada'a liman laqiyallahu saliman. Ngikutin ulama pasti selamat. Pasti selamat. Pengakuannya untuk sholat sunat sama nggak? Sama. Sholat sunnah, sholat wajib sama. Cuma orang-orang yang gerak-gerakin begini tidak batal. Enggak batal. Begitu kan 3 kali gerakan berturut-turut, guru itu kan banyak banget. Yang gerak ini bukan anggota badan, tapi anggota tangan, jari. Seperti halnya Bapak digigit nyamuk,
Watel, jangan tidak digaruk. Kalau tidak digaruk, ditahan, itu pasti khusyuknya hilang. Watel, cuma cara garuknya jangan pakai tangan. 1, 2, 3 batal, tapi pakai jari tangan. Nah, kalau pakai tangan, tangannya gerak. Nah, ini tangannya gerak. Kalau pakai jari tangan, ditempelin, tangannya nggak gerak. Yang gerak tuh cuma jarinya. Ini mau gerak 1000 kali, dihitungnya tetap 1. Hitungnya tetap 1. Jadi kalau ada orang yang begini, itu gerakannya tetap 1 hitungannya, tidak berkali-kali. Karena yang gerak adalah jarinya. Tapi kalau tangannya yang begini-begini, nah itu periksa itu ke dokter ortopedi itu. Jangan-jangan ada masalah di tulangnya. Ya, kalau bahasa Betawinya teklok. Nah, teklok. Apa itu? Ada lagi yang sakit apa itu? Yang kayak bukan yang gemeter begini itu. Kalau orang Betawi buyutan. Itu ya. Apa tremor penyakit ini. Gemeteran terus. Tremor. Kita lanjutin lagi. Ini paham ya? Jelas ya? Bapak-bapak, saya berharap bapak-bapak itu belajar membaca tahiyat dengan benar. Di pondok pesantren manapun itu, bukan hanya di Ruby, bukan. Itu yang paling ditekankan 2, Fatihah sama tahiyat. Karena itu rukun sholat. Saya masih sering mendengar orang baca tahiyat itu tidak benar. At-tahiyatul banyak. Itu salah. At-tahiyatul, at-nya dipanjangin, hi-nya tidak ditasydid. Banyak. At-tahiyatul banyak. Banyak banget. Terus antara sin, shin sama sod kebalik-balik. Ashadu ala itu jadi sod. Ashadu. Antara assalamu alaika pakai sin, sa. Assalamu alaika bacanya assalamu. Banyak sekali itu. Bahkan saya juga beberapa kali menemui ustadz, banyak yang udah disebut ustaz. Sami Allah liman hamidah, tangannya diacung-acungin, nah itu batal. Sami Allah liman hamidah, banyak diayun-ayunin. Sami Allah liman hamidah. Batal ini, batal. Berapa kali gerakan? Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Kalau kita buka kitab Asy-Syarwaniyah, itu yang bagus irsal. Dilepas. Sami Allahu liman hamidah. Tapi umpama Sami Allahu liman hamidah, boleh. Gak apa-apa, bagus. Ada ulama juga yang berpendapat begitu. Tapi jangan itu banyak ustadz, banyak yang kayak gitu. Yang gak sadar bahwa itu 3 kali gerakan. 3 kali gerakan berturut-turut. Dilakukan sengaja atau tidak sengaja. Lupa apalagi ingat. Itu tetap membatalkan sholat. Tetap batal sholatnya. Kagak sengaja, Pak Ustaz, batal, tetap batal. Tetap batal. Saya lupa, tetap batal. Batal. Kalau 3 gerakan berturut-turut. Karena itu fahisyah, buruk. Gerakannya buruk. Jadi penting yang ngaji itu, pentingnya ngaji. Jangan merasa aman.
Ya, udah ngaji kan, udah ntar kalau salah kan diampunin. Iya betul, karena udah ngaji. Makanya saya bilang penting yang ngaji, penting yang ngaji. Yang repot ini kan udah nggak tahu, tapi nggak ngaji. Nah itu yang repot. Nah itu dari sisi mana nanti Allah bakal memaafkannya? Allah Maha Pengampun. Betul. Tapi dari sisi mana? Kalau kita udah ngaji kan paling tidak kita sudah berusaha untuk menghilangkan kebodohan kita. Ya kalau masih kagak bisa-bisa juga ya emang udah takdirnya. Mau diapain? Emang udah takdirnya kagak bisa ya mau diapain? Ya, kayak belajar Fatihah. Emang udah takdirnya kagak bisa ya sudah. Tapi paling tidak dia sudah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar apa salah? Salah. Apanya yang salah? Alhamdulillah. Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar apa salah? Salah. Harus ditasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in sin kecil. Itu kepedean jadi imam nggak bisa bedain sin, shin, sod. Ihdinas syur ya ribet. Ihdinas itu mestinya kan jadi sod. Ihdinas sod bukan ihdinas. Nah itu penting sekali. Takbir yang mana tadi yang lebih tepat? Ada orang takbir begini, ada teman begini. Nah itu juga udah pernah kita bahas itu dulu. Takbir kita bicara Imam Nawawi, yang nerangin Imam Nawawi itu hadzwal mankibai. Jadi bersesuaian dengan pundak kita. Bersesuaian dengan pundak itu digambarkan oleh Imam An-Nawawi adalah ibu jari kita. Ibu jari ini apa namanya? Jempol. Itu di bawah telinga. Sedikit jari-jari yang lain di atas telinga. Allah. Nah, kalau pengen lebih tepat disenggol dikit. Allah. Nah, ini pasti tepatnya. Allahu Akbar. Bukan adwal mankib itu tangannya ditarik sampai ke pundak. Allah, bukan. Jadi di atas pundak, ibu jarinya di bawah telinga, jari-jari yang lainnya di atas telinga. Allah, Allahu Akbar. Itu. Nah bagaimana kalau yang begini? Ya sah, sholatnya sah. Orang kalau makin nambah itu, nambah ilmunya, insya Allah nggak gampang nyala-nyalain orang. Karena itu bukan prinsip, cuma karena yang kita menghadapnya ini kepada Tuhan yang menciptakan kita, kita kan berusaha sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Nah, kita tidak akan pernah tahu itu sempurna atau baik kalau kita tidak belajar dari ulama. Kenapa nggak belajar langsung dari kitab hadis saja? Nah, yang nyiptain kitab hadis siapa? Nah, ulama-ulama juga. Rasulullah kan nggak nyiptain kitab hadis. Jadi belajarnya dari siapa? Ya dari hadis. Cuma untuk memahami hadis itu perlu ada ulama yang menerangkan. Kayak kitab Sahih Bukhari. Itu kan karya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ulama. Jadi untuk memahami kitab Sahih Bukhari, kita mesti belajar dulu dari Imam Bukhari. Imam Bukhari udah kagak ada, dia kan punya murid sampai ke kita. Dan Imam Bukhari itu sendiri itu bermadzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i, Imam Bukhari bermadzhab Syafi'i.
Imam Muslim hadisnya banyak. Untuk memahami hadis riwayat Imam Muslim, ya kita perlu belajar dari Imam Muslimnya. Nggak bisa langsung hadisnya. Imam Muslim udah nggak ada syarahnya. An-Nawawi, namanya Al-Minhaj. An-Nawawi punya murid sampai ke kita. Nah ini yang disebut dengan sanad. Al-isnadu minad din, laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu bagian dari agama. Kalau kagak ada sanadnya ya siapa baik bakal ngoceh apa baik. Pak Yatman berpendapat makruh, Bang Emi berpendapat haram, Bang Ajiwan berpendapat boleh, Bang Adi berpendapat wajib. Pertanyaannya, Pak Yatman itu berani mengatakan makruh dari siapa? Bang Emi berani mengatakan boleh dari siapa? Itu namanya sanad. Bang Ajiwan berani mengatakan haram dari siapa? Begitupun Bang Adi yang mengatakan wajib dari siapa? Dari 4 ini biasanya Bang Adi yang paling jelas. Saya dapat dari guru saya dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Bisa dibuktikan? Bisa. Ini kitabnya. Maka itu yang disebut sanad. Bang Emi berani mengatakan boleh dari mana? Ya nggak tahu. Saya baca di Google. Ya, nggak bisa hukum. Bang Ajiwan berani mengatakan haram dari mana? Ya saya dengar aja orang-orang ngomong begitu. Nggak bisa. Ini namanya siapa aja bakal ngoceh apa aja. Ilmu harus ada sanadnya, harus ada sandaran nyambung, mata rantai. Titik. Kita lanjutin lagi. Wal khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi ay fil julusil akhiri ba'dal faraghi min at-tasyahudi. Yang ke-15 rukunnya salat, membaca sholawat kepada Nabi. Baca sholawatnya itu saat kita lagi duduk tahiyat akhir. Wa aqallu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimal. Allahumma sholli ala Muhammad, itu minimalnya. Kalau pengen sempurna ya ditambahin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita, dan seterusnya. Bagaimana dengan penambahan Sayyidina? Lebih bagus pakai Sayyidina atau tidak? Pakai Sayyidina, lebih bagus. Pakai Sayyidina. Yang menerangkan bukan saya, lagi-lagi Imam Nawawi. Lebih bagus pakai Sayyidina. Nah ini kita baca nih. Kita baca dalilnya nih. Wa qad ulimat annal mu'tamada talabu ziyadati siyadati li'anna fihi sulukul adabi khilafan liman qala yasruquha imtisalan lil amri. Sungguh telah diketahui annal mu'tamada, bahwa menurut kaul yang mu'tamad. Mu'tamad itu artinya kaul yang bisa kita jadikan pegangan kuat. Itu tolabu ziyadati siyadati, disunahkan untuk menambahkan kalimat sayyidina. Disunahkan menambahkan kalimat sayyidina. Apa alasannya? Li'anna fihi sulukul adabi. Karena kalau nambahin sayyidina itu kita sudah menunjukkan sebagai orang yang beradab kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, menunjukkan kita punya adab. Daripada Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salawat kepada Muhammad. Nah itu kurang adab.
Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah, berikanlah sholawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad, lebih sopan, lebih beradab. Tapi ada dalilnya Ustaz, bahwa Nabi itu tidak perlu disebut sayyidina. Nabi yang mengatakan, Nabi itu manusia yang paling tawadu. Tuh Bapak apal ya di Al-Barzanji. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'. Ada enggak? Nabi Muhammad itu pribadi yang sangat pemalu dan sangat tawadu. Apa tawadu itu? Rendah hati. Beliau Nabi, tetapi tetap rendah hati. Kalau kamu baca sholawat sama saya, baca Allahumma sholli ala Muhammad, nggak mau nunjukin diri, nggak mau. Nah kita ngikutin, ngirim surat. Saya ngirim surat misalnya, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimaklumi. Budi Santoso. Kan nggak perlu dari gurumu yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad. Itu saya nyebut diri saya sendiri, kagak pantas. Tapi begitu Bang Emi balas kepada Budi Santoso, begitu doang. Bener apa salah? Bener, emang nama saya Budi Santoso, cuman kagak sopan. Jangan mentang-mentang saya di bawah nulis dari Budi Santoso, dia balasnya untuk Budi Santoso. Bener memang nama saya Budi Santoso, cuman kagak punya adab. Iya tak? Iya, nggak punya adab kita. Mesti ada tambahan dari Bang Emi kepada yang terhormat, guruku Bapak Kiai Haji Muhammad Budi Santoso. Apa saya perintah itu kayak gitu? Enggak. Tapi apakah Bang Emi salah? Tidak. Itu menunjukkan bentuk adab. Bapak-bapak saya doain mudah-mudahan bisa haji dan umrah. Tuh di jamnya gede banget itu, di depan hotel Zam-Zam, Grand Zam-Zam. Itu ada tulisan sholawat jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada sayyidinanya ada. Orang khotib di Masjidil Haram Mekah, khotib di Masjidil Nabawi, semuanya pun pakai sayyidina. Pakai. Wong Nabi juga dalam hadisnya juga nyebut sayyidina kok. Ana sayyidu waladi Adam, sayyidu waladi Adam. Di Al-Quran Nabi Yahya pun disebut sayyid sama Allah. Sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas salihin. Padahal Allah yang nyebut. Maka jangan ragu untuk menyebut sayyidina. Sayyidina. Ada yang kagak mau itu anti nyebut sayyidina, itu anti banget. Ya enggak apa-apa sih kalau saya sih, ya monggo lah, saya hormati. Cuma jangan menyalahkan yang menyebut sayyidina. Justru ternyata yang menyebut sayyidina itu lebih beradab. Lebih beradab. Dalilnya sudah ada di kitab yang kita baca. Wasadisa asyara, dikit lagi ya. Yang ke-16, at-taslimatul ula, itu salam yang pertama. Salam yang pertama, salam yang kedua sunnah. Wa yajibu iqa'us salami 'alal qu'udi. Wajib menjatuhkan atau melakukan salam 'alal qu'udi di saat yang lagi sholat itu tetap duduk, lagi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu lagi duduk. Jangan udah bangun baru salam. Wa aqallu minimalnya salam. Assalamualaikum titik. Itu minimal. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Jangan, itu enggak ada asnya. Ada lagi ngeselin. Assalamualaikum. Malah assalamualaikum. Karena kok bercanda malah jadinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Titik, udah cukup. Marrotan wahidatan, satu kali doang. Dua kali lebih bagus. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah.
dan sempurnanya salam adalah assalamualaikum warahmatullah. Ini saya baca ya Pak di dalamnya nih. Wa qauluhu wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah wa la yundabu guna wa barakatuh alal mu'tamad wa kadza fi sholatil janazati alal mu'tamadi aidon. Yang sempurna itu cukup sampai warahmatullah. Sholat apapun itu termasuk sholat janazah, termasuk sholat janazah, termasuk sholat janazah. Jadi walayundabu tidak disunahkan sama sekali menambahkan kalimat wabarakatuh, tidak disunahkan sama sekali. Sholat wajib, sholat sunnah, termasuk sholat jenazah. Allahu Akbar. Biasanya kita kalau takbir yang keempat baca doa apa? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau perempuan tinggal ganti hu sama ha. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu ditambahin wabarakatuh. Nggak perlu. Saya punya dalilnya Pak Ustadz. Saya tahu dalilnya itu ada di kitab Fathul Qorib. Cuma kitab ini dikomentari oleh banyak kitab. Itu doif. Nambahin wabarakatuh itu doif. Yang sahih, yang mu'tamad itu tidak menambahkan wabarakatuh seperti sholat lainnya. Nah ini jelas sekali dalilnya. Wala yundabu guna, dan tidak disunahkan guna dalam masalah ini, masalah salam. Tidak disambahkan apa? Tidak disunahkan apa? Wabarakatuh, menambahkan wabarakatuh. Alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad, yang bisa kita jadiin gandulan. Wa kadza fi sholatil janazati, demikian juga tidak perlu ditambahin wabarakatuh fi sholatil janazati, dalam sholat janazah. Cuma kita dari kecil emang udah begitu ya. Kalau nggak nambahin kayaknya kayak nggak enak, ada yang hilang ya. Yang benar ya harus benar. Benar ya harus benar. Kalau ditambahin wabarakatuh apakah batal? Tidak. Cuma ya tidak disunahkan. Kalau tidak disunahkan bisa jadi jatuhnya makruh. Bro, masa salam nih ya. Itu ada jedahnya enggak, Bro? Karena ada yang nyambung Assalamualaikum gitu. Ada jedanya. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi, assalamualaikum warahmatullah. Jadi nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Gini, saya praktekin ya. Aduh. Ngadepnya kemana nih saya? Ke jamaah aja. Ke jamaah ya. Jadi orang kagak kelihatan sebelah sono. Nah, ini tahiyat akhir. Bapak bisa bayangin ya, kaki saya belakangnya ya. Ini lurus sama dengkul. Ini sejajar. Mata kita itu an-nazar ila mahalli sujud. Ngeliatin tempat sujud terus. Nah kita jangan pindah-pindah. Ngeliatin tempat sujud. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah begitu illallah, matanya ngelirik sedikit kemari. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah selesai. Assalamualaikum. Begitu kum diturunin. Perhatikan. Assalamualaikum, turunin ya. Assalamualaikum. Ini matanya tetap ngeliatin kemari. Assalamualaikum. Nah, balik ke tempat. Assalamualaikum. Kum, matanya ngeliat ke tempat sujud lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Balik lagi ngeliat tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullah. As'alukan najata minan nar wal afwa indal hisab. Sampai ke belakang.
Gitu. Ya, ada jedanya bro. Ya. Ada jedanya. Tapi ada yang jadi imam nggak ada jedanya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya ramai-ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholatnya sah sholatnya. Tapi ya begitu dah. Ini masalah sunat abad guru ya. Iya. Ada seorang imam nggak ngerti soal abad itu gimana? Sunnah abad itu udah lewat sebetulnya kita, nggak apa-apa ya kita mau. Ya jelas. Sunnah abad itu kesunaan yang kalau tidak dikerjakan, sholatnya tetap sah. Tapi kita dianjurkan menutupnya dengan sujud sahwi. Apa diantaranya sunnah abad? Doa kunut, tahiyat awal, termasuk doa kunut yang sengaja ditinggal, sengaja bukan lupa, itu tetap disunahkan sujud sahwi. Tetap. Umpama dia tidak doa kunut, sah nggak sholatnya? Sah. Dan dia tidak mau sujud sahwi juga, sah apa tidak? Sah, tetap sah. Karena namanya aja sunnah. Yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Artinya mendapat pahala kalau dilakukan, tapi nggak apa-apa kalau ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Paham ya? Ada imam lupa tahiyat awal. Allahu Akbar. Udah berdiri. Makmumnya ikut aja berdiri. Ikut aja, nggak usah teriak-teriak. Subhanallah, nggak usah. Untung imamnya kagak ngambek, berisik banget. Nah, jadi ikut aja diri. Nanti ditambal dengan sujud sahwi. Kalau imamnya kagak mau, ya ndak apa-apa. Bagaimana kalau wajib? Kalau wajib harus dikerjakan. Makanya ada kalimat subhanallah sebagai pengingat. Imam itu baru 3 rakaat udah tahiyat. Bapak ngingetin belakang subhanallah. Tapi tujuannya nggak boleh mengingatkan imam. Subhanallahnya itu diniatin zikir. Atau jangan diniatin apa-apa. Spontan aja subhanallah. Kalau dalam hati, wah imam salah nih, saya yang ngingetin, batal sholatnya. Karena ngomong itu berarti ngomong. Kalimat subhanallahnya itu kalimat ngomong. Tapi kalau diniatin zikir, subhanallah. Dari imamnya ngerti, dia diri lagi. 2 kali subhanallah. Imamnya belum bangun-bangun juga. Subhanallah. Belum bangun-bangun juga. Woi, kurang atuh woi gitu. Ya, cukup ya. Tapi ya jangan takut, jangan khawatir. Sebodohnya kita, setidak benarnya ibadah kita, kalau kita tulus benar-benar lillahi ta'ala, saya yakin 100% keyakinan saya ibadah kita pasti diterima. Jadi jangan takut nggak diterima. Kok ribet banget ibadah ya? Baca Fatihah kagak khusyuk, kagak diterima. Kurang bener, kagak diterima. Shot saya kagak bisa, orang saya udah ompong semua. Shin saya kagak bisa. Jangan mikir ke situ-situ. Yang penting ibadah kita karena Allah lillahi ta'ala, pasti diterima. Pasti diterima. Siapa sih yang sempurna? Ustadz, Kiai, Habib, nggak ada yang sempurna. Apalagi orang awam semacam kita. Cukup ya. Nanti kita lanjutin lagi. Insya Allah. Udah capek. Udah ya. Udah lewat Isya. Iya, siap baik. Saya kan jauh pulangnya ke Babyland. Ke kabupaten, saya dari kota ke kabupaten, jauh. Nah, mudah-mudahan berkah. Amin. Al-Fatihah. Karena aku doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.